Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Gak ada angin, gak ada hujan, tanggal 26 November 2021 kemarin alias hari Jumat terakhir kemarin, tiba-tiba market ambles 2%. Dan ketika market ambles sebesar itu, biasanya saham-saham yang kita pegang pun turunnya lebih dalam. Ada yang turun 5% bahkan sampai ARB. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk membeli saham-saham bagus ya di harga murah. Kenapa? Mumpung harganya sedang turun. Itu kalau kita masih punya cash. Sekarang bagaimana kalau kita sudah kehabisan cash? Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips ya, khususnya buat Anda, buat teman-teman yang portofolionya terlanjur boncos dan cashnya sudah habis. Maka pastikan tonton video ini sampai habis. Oke, ini adalah pergerakan indeks ataupun pergerakan market sepanjang tahun 2021 ini sejak Mei ya, sejak Mei sampai tanggal 26 November kemarin, di mana di bulan Juni market mengalami sideways, kemudian di akhir September sampai Oktober market bullish, dan kemudian di tanggal 26 November kemarin hari Jumat ya tiba-tiba market ambles sebesar 2% ya, alias market saat ini posisinya sudah seperti di awal bulan Oktober ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mengikuti channel The Investor ini ya seharusnya sudah bisa dipersiapkan. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah memprediksi nih bahwa market kemungkinan akan turun di bulan November ya, seperti di video YouTube ini ya, video yang kami upload tanggal 14 Oktober kemarin, bahwa ada potensi IHSG akan ambles di bulan November ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga mengikuti channel ini ya, menonton video ini ya, begini cara saya menyusun portfolio. Di sini saya juga sampaikan bahwa salah satu tipsnya supaya portofolio kita bisa ideal adalah dengan memiliki cash ya. Jadi jangan sampai kehabisan cash. Nah, itu harapannya, dan semoga teman-teman di sini juga banyak yang masih pegang cash. Nah, kami mengadakan survei di dalam channel Telegram kami. Kami menanyakan berapa banyak sih teman-teman yang sampai saat ini masih pegang cash di saat market sudah bearish ya, atau menuju bearish hari Jumat kemarin. Ternyata sebanyak 55% responder kami itu mengatakan sudah all in, alias pegang cashnya tinggal sedikit ya, tinggal sedikit antara 0 sampai 10% dalam portofolio ya. Tapi di sini juga masih ada yang memegang cash lebih dari 50% dari portofolio mereka ya, yaitu sebanyak 12% responder. Nah, ini bagi teman-teman yang masih pegang cash banyak, nah bisa dimanfaatkan nih diskon besar-besaran saham-saham bagus besok gitu ya. Cuman pertanyaannya bagaimana nih yang 55% ini, yang dimana mereka ternyata sudah tidak pegang cash lagi ya. Nah, ini adalah gambaran portofolio saya teman-teman sekalian ya. Sebenarnya besar atau kecilnya cash yang kita pegang itu memang tergantung dari portfolio. Ya, kalau dilihat di survei yang tadi ya, saya pun juga memilih yang masuk kategori di 55% ini, alias cash saya sebenarnya hanya tinggal 4%-an saja. Cuman saya pede memegang cash kecil. Kenapa? Karena saham-saham yang saya pegang ini harganya murah-murah semua gitu. Jadi dari 13 saham yang saya pegang ya, saya bersyukur yang minus hanya 2. Ya, memang ya ketika market turun biasanya harga saham yang saya pegang pun akan turun lagi, dan kemungkinan minggu depan pun saham-saham saya yieldnya sebagian juga pasti akan turun. Mungkin yang di sini masih untung 1% ataupun 4% ini bisa jadi ya, bisa jadi akan menjadi minus. Tapi saya optimis ya bahwa minusnya tidak akan dalam. Maka rencana saya juga akan menghabiskan cash saya 4% ini kemungkinan minggu depan akan saya habiskan untuk memilih atau membeli saham-saham yang sudah saya pegang ini, yang harga sahamnya masih murah ya, kemudian di sisi fund allocation-nya ini juga masih kecil ya.
Nah, portofolio saya ini saya buka teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa melihat ataupun bisa mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio dengan berlangganan The Investor Portfolio ya. Linknya ada dalam deskripsi ataupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Silahkan teman-teman jika ingin mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio, langganan The Investor Portfolio. Oke, sekarang kita balik lagi nih ya. Tips buat teman-teman yang sudah kehabisan cash dan portfolionya terlanjur boncos ya. Dan tips yang pertama ini adalah yang terpenting, yaitu pastikan dana yang Anda pakai adalah dana nganggur ya. Dana nganggur itu dana yang tidak dipakai untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kenapa minimal 3 tahun tidak dipakai? Karena setiap 3 tahun sekali biasanya di situ terjadi crash ya. Dan kita nggak akan tahu kapan crash itu akan berlangsung. Apakah tahun depan crash lagi atau sudah mulai pulih, kita tidak tahu. Maka pastikan teman-teman pakai dana nganggur. Dan jangan sekali-sekali pakai dana dapur ya. Misalkan nih teman-teman ada rencana untuk nikah tahun depan, tahun 2022 mau nikah. Cuman teman-teman berpikir nikahnya baru tahun depan, tahun 2022. Sekarang masih nganggur, dimasukin ke saham dulu gitu ya. Harapannya tahun depan langsung dapat double atau 2 kali lipat modalnya. Saya sarankan jangan teman-teman sekalian ya. Jangan, sekali-sekali jangan. Ya, minimal 3 tahun nggak dipakai itu baru bisa digunakan di saham. Kalau di bawah itu saya sarankan jangan masukkan ke instrumen saham. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur pakai dana dapur? Ya, kalau sudah terlanjur pakai dana panas ataupun dana dapur, maka besok langsung cut loss saja ya. Jadi saya sarankan besok langsung cut loss, simpan dananya dan jangan coba-coba beli saham lagi pakai dana dapur ya. Nggak perlu nunggu IHSG naik dulu. Ya, langsung cut loss, simpan dananya. Itu kalau misalkan teman-teman masih pakai dana panas ataupun dana dapur ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cek lagi fundamental perusahaan. Pastikan perusahaan yang dipegang adalah perusahaan-perusahaan yang fundamental bagus ya, yang berfundamental bagus. Kriterianya ya, salah satu kriterianya ya, beberapa kriterianya adalah yang pertama, hutangnya kecil dan terkontrol ya. Jangan sampai teman-teman pegang saham-saham yang hutangnya sudah terlalu besar. Kemudian yang kedua, ada kenaikan kinerja di tahun 2021 ini. Jadi perusahaan berhasil menghadapi krisis dan harapannya di tahun depan perusahaan benar-benar bisa survive atau bisa bangkit dari krisis. Nah, kalau teman-teman pegang perusahaan seperti ini ya sudah di hold saja gitu. Ya, di hold saja. Contohnya nih, misalkan teman-teman terlanjur beli ITMG di harga 25.000 misalkan, atau terlanjur beli PTBA di 3.000, atau terlanjur juga FOMO ya, FOMO di PRDA akhirnya beli di harga pucuk di 9.000. Nah, kalau teman-teman pegang saham-saham tipe seperti ini, menurut saya ya sudah hold saja gitu. Hold saja, karena sudah nggak punya cash ya hold saja ya. Nah, tips yang ketiga, persiapkan keluar dari saham-saham yang fundamentalnya tidak bagus ya. Fundamental tidak bagus ini ciri-cirinya ya, pertama ya kebalikan dari yang tips nomor 2 tadi ya, yaitu hutangnya besar dan tidak terkontrol ya, tiba-tiba hutangnya menggunung, membengkak gitu. Yang kedua, mencetak penurunan kinerja di tahun 2021 ini. Kita tahu ya, tahun 2021 ini seharusnya kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2020 kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di tahun 2021 ini kinerjanya menurun, ya berarti lebih buruk dibandingkan tahun 2020 kemarin, maka ini tanda-tanda perusahaan fundamentalnya sudah mulai memburuk ya. Yang ketiga, biasanya saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang kinerjanya turun di tahun 2021 ini karena bisnisnya memang susah bangkit dari krisis ya. Jadi hutangnya sudah membengkak, bisnisnya pun susah bangkit dari krisis. Nah, kalau teman-teman memiliki perusahaan seperti ini ya, emiten seperti ini di dalam portofolio teman-teman, maka bisa melakukan persiapan keluar dari saham seperti ini. Nah, kapan? Kalau menurut saya pribadi, selama bukan saham gorengan, maka tunggu IHSG bullish saja. Jadi saya pun memilih
cut loss ketika IHSG-nya bullish ya, saat marketnya bagus. Di situ saya biasanya melakukan cut loss ya. Nah ini kalau bukan saham gorengan. Nah kalau saham gorengan yang tiba-tiba disentil dikit aja tiba-tiba arah ya seperti itu, atau ada sentimen kecil aja tiba-tiba ARB, nah itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu kalau mengenai saham gorengan. Tapi kalau saham pada umumnya, saya pribadi selalu melakukan cut loss saat market kondisinya bagus. Oke. Nah, Mas Eros, itu tadi kan kalau misalkan kita masih posisi kita cashnya sudah habis ya. Kalau masih pegang cash gimana? Kira-kira kapan belinya? Kalau saya pribadi ya, kapan kita beli saham? Ya, jika kita masih pegang cash adalah salah satunya yang pertama beli saat bearishnya sudah reda. Ya, jadi kita tunggu dulu bearish reda baru di situ kita beli. Ya, walaupun kita nggak tahu nih besok bakalan bearish lagi atau tidak. Saya biasanya nunggu bearish reda baru saya beli. Itu kalau misalkan kita punya waktu atau kita masih memiliki sedikit waktu untuk mengamati market ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana jika kita tidak punya waktu sama sekali untuk mengikuti market? Maka disarankan adalah beli bertahap. Ya, beli bertahap. Jadi saat market turun tiba-tiba saham yang incaran kita harganya makin ambles lagi gitu ya. Nah, kita bisa beli bertahap di situ. Kita beli lagi kemudian cek bulan depannya lagi kira-kira masih turun atau tidak gitu. Kalau masih turun ya kita bisa beli lagi. Kalau misalkan sudah naik, kita bisa cari saham yang lain. Kemudian tips yang ketiga disarankan adalah tambah muatan di saham yang sudah ada alias melakukan averaging down. Nah, kenapa portofolio saya dari 13 saham tersebut ya saya bisa memastikan atau saya bisa yakin bahwa saham-saham tersebut harganya sudah murah. Kenapa? Karena saya sering melakukan averaging down. Jadi saya mendapatkan averaging price itu bagus gitu. Ya, bagus ya. Nah, maka disarankan adalah tambah muatan di saham yang sudah ada. Ya, khususnya di saham-saham yang kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya tahun ini tidak bagus ya dibiarin aja ya, persiapkan untuk keluar. Nah, oke Mas Eros, itu tadi kan kalau masih punya cash ya. Kalau sudah tidak punya cash gimana? Ya, tadi tipsnya sudah ada. Selanjutnya yang kita lakukan kalau sudah tips tersebut dilakukan semua dan cash kita habis, ya sudah kita liburan saja teman-teman ya. Nggak perlu dilihat terus market itu. Yang namanya market ya pastinya akan naik turun. Setelah bullish ya pasti akan bearish. Dan setelah bearish biasanya nanti akan bullish lagi. Ya seperti yang sudah kita tayangkan di video-video kemarin ya. Bahwa Desember biasanya market akan naik setelah November mengalami penurunan ya. Jadi di bulan November ini kita habiskan untuk liburan dulu sebelum PPKM level 3 diberlakukan ya. Oke, itu tadi sekelas tips mengenai bagaimana atau apa yang harus kita lakukan kalau cash kita habis dan portfolio terlanjur boncos ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami berikutnya dan salam passive income.